Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan. Yang saya sayangi anak-anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kita mengadakan malam? Memang diharapkan lebih ke family, lebih ke keluarga. Karena bapak-bapak perlu ketahui kalau pagi-pagi bapak-bapaknya jauh lebih sedikit. Pernah ibu-ibunya penuh, bapak-bapaknya genepan. Nah ini mah kalau malam relatif adalah gitu ya. Ya sebulan sekali saya menyisihkan waktu, ada majelis percikan iman malam. Dan selalu kita ambil hari Jumat. Tujuannya supaya bapak-bapak relatif besoknya tidak ada beban untuk ke kantor bagi yang libur. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kita semua dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa bertemu di Ramadan tahun mendatang. Karena Ramadan itu tiap tahun pasti datang selama bumi dan langit ini berdiri. Pertanyaannya, kita bisa hadir nggak di situ? Jadi Ramadan itu pasti selalu datang. Hanya masalahnya kita hadir nggak di situ. Ramadan mah pasti hadir, tapi kita belum tentu hadir. Nah alhamdulillah kemarin kita bisa hadir di Ramadan. Tahun depan, wallahu alam, tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya ujung dari Ramadan itu dengan doa taqabbalallah. Semoga Allah menerima. Makbul. Tapi saum itu harus makbul dan mabrur. Kalau makbul itu artinya diterima oleh Allah. Kalau mabrur itu artinya berdampak. Ibadah kita makbul. Pertanyaannya, kita tahu nggak ibadah kita diterima? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saling mendoakan. Karena kita nggak tahu. Tapi yang jelas, Nabi dan para sahabat memberikan keteladanan, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saum makbul. Karena kita tidak tahu. Nah, yang kita tahu adalah mabrur. Kalau mabrur itu berdampak. Misalnya bapak bilang ke anak-anak, alhamdulillah ya, setelah Ramadan ini mamah teh tidak terlalu cerewet. Jadi terukur nggak Pak? Terukur. Kata anak-anak teh, ya alhamdulillah kayaknya si mamah dapat Lailatul Qadar. Nah, jadi artinya mabrur itu berdampak, kerasa gitu loh Pak. Ya. Nah, atau istri bapak ngomong sama anak-anak, alhamdulillah ya setelah Ramadan ini si papa teh nggak pedit teuing. Alhamdulillah ente pedit gitu. Ya, berarti berdampak. Mabrur. Jadi kalau mabrur itu terlihat, terukur. Termasuk juga kamu Ramadan turun berat badan sabaraha 3 kilo. Mabrur, terukur gitu. Hari kata yang satu, aku mah naik 4 kilo. Nah, jadi maksudnya apa bedanya mabrur dan makbul? Kalau makbul hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Makanya kita berharap makbul. Kalau mabrur, kita tuh orang lain tuh bisa merasakan dampak dari ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, satu hal yang tidak boleh kita lalaikan, ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, paling tidak tarawih tidak kita lewatkan. Itu representasi dari sholat malam. Ya, tadarus tidak kita lewatkan,
walaupun mungkin cuma 5-10 ayat, tapi kita paksakan. Kemudian kita berusaha menahan hawa nafsu kita. Nah, itu seperti diumpamakan di Quran itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankana. Jadi ini dijelaskan di surat An-Nahl ayat 92. Kamu jangan seperti perempuan yang melepas, menghancurkan hasil tenunan. Jadi gini, kan ayah ibu-ibu suka bikin apa? Apa bu? Merajut. Nah, merajut, bikin sarung tangan, merajut, bikin topi, dirajut. Kebayang nggak? Ada orang yang merajut berhari-hari, udah nanti dilepas lagi. Nah, Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92 mengatakan, jangan kamu seperti dalam ibadah itu, jangan kamu seperti seorang perempuan yang merajut pakaiannya setelah jadi lalu dibongkar lagi. Nah, ini isyarat bahwa kita kudu bisa menjaga amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan. Misalnya tarawih, ya, itu saya bilang representasi dari sholat malam. Tarawih itu bisa kita pindah jadi di ujung, yaitu jam 3, jam 4 gitu. Kalau kita tidak sempat, tidak bisa atau tidak memungkinkan sholat jam 3, jam 4, maka tetap saja sebelum tidur. Itu namanya disebut qiyamul lail. Jadi kalau kita sebelum tidur Pak, Bu, 4 rakaat salam. Boleh juga dengan sholatul laili masna masna. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 rakaat. Sisakan 3 rakaatnya nanti pagi. Bisa atau full semuanya. Persis taraweh 11. Lalu jam 3 pagi kita bangun. Silahkan sholat lagi. Berapa? Terserah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa? Terserah. Nah, itu yang disebut dengan sholat mutlak. Jadi kalau misalnya kita ingin meneruskan kebiasaan baik kita, yaitu di bulan Ramadan kita tarawih, maka sebelum tidur kan tarawih itu tidak harus berjamaah, ya. Terus tidak harus selalu ada ceramah. Jadi kalau ayat tarawih tidak ada ceramah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Jangan sampai anehnya di masjid eta mah ceramah. Nah, lamun Jumatan kudu ada khutbah. Tapi kalau tarawih mah enggak. Itu mah memanfaatkan sekumpulan orang daripada mereka cuma sholat dan bubar begitu saja, diisi dengan ceramah. Jadi sebenarnya sholat malam itu tidak harus ada ceramah. Nah, saya lagi cerita ini mah contoh. Kalau kita ini di bulan Ramadan, anggaplah walaupun tidak penuh, tapi kan Bapak Ibu mah penuhnya tarawehna. Nah, saya nanya, penuh kan? Alhamdulillah. Nah, anggaplah tidak penuh. Dalam 1 bulan itu kita cuma 20 kali. Pertanyaannya, di Syawal ini kudu minimal sama. Sekarang udah berapa Syawal, Pak? Berapa? 17? 18? Oke. Ternyata hiji gencan. 1 juga belum. Berarti kan itu mirip seperti naqadat ghazlaha. Orang yang sudah merajut di Ramadan teh, dirajut kita teh. Di Syawal teh diawut-awut lagi. Nah, makanya betapa pentingnya kita untuk saling mengingatkan seperti ini gitu. Minimal itu introspeksi untuk saya. Oh iya, Ramadan kemarin saya bisa taraweh 20. Nah, minimal Syawal teh, ya, sholat malam atau sholat tahajud ya minimal 20. Syukur-syukur
lebih dari itu. Nah, yang jadi problem adalah di Syawal ini baru 2 kali. Padahal sekarang udah tanggal 18 Syawal gitu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini ilustrasi yang sangat indah yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 92. Kemudian ada 4 spirit semangat yang harus tertanam dalam jiwa kita di bulan Syawal ini. 1, semangat takwa. Karena kita tahu bahwa saum itu la'allakum tattaqun, semangat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kata Umar bin Khattab seperti orang berjalan di tempat yang banyak duri. Kalau misalnya di sini ada gelas pecah, saya lewatnya gimana? Hati-hati. Ini kan? Karena takut terluka. Nah, orang takwa itu artinya orang yang jadi hati-hati. Maksudnya gini, mau bicara bisa mengandung dosa nih, hati-hati. Mau marah sama suami, dipikirkan dulu, bisa melukai. Mau marah sama anak, dipikirkan dulu, bisa omongan kita menimbulkan trauma untuk anak-anak gitu. Intinya adalah spirit Ramadan itu pertama kita harus semakin takwa, semakin hati-hati. Ya. Ini merujuk ke Al-Baqarah 183 yang ujung dari ayat saum itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bertakwa itu agar kamu semakin hati-hati, semakin waspada, semakin mawas diri gitu. Ya. Itu ruh yang pertama yang harus kita bawa di bulan Syawal ini, yaitu kehati-hatian kita semakin meningkat. Nah, karena ibu bapak, boleh jadi orang itu celaka bukan karena hal besar. Celaka itu boleh jadi karena hal kecil. Ya. Dosa yang mencelakakan kita itu justru dosa-dosa yang kadang nggak terasa. Ya. Ibu di pengajian, ujuk-ujuk komen, kerudungnya kayak taplak meja. Kayak sederhana nggak sih? Ya kan? Cuma gini di depannya. Kerudungnya kayak taplak meja. Kalau yang sebelahnya karena hordeng anak aku juga gitu. Kebayang tak? Kan sederhana ya? Sederhana. Artinya orang takwa itu lebih waspada, lebih hati-hati gitu ya. Nah, yang kedua, spirit yang harus ada setelah Ramadan dan harus mendalam itu adalah semangat berilmu. Semangat berilmu. Bapak Ibu, kalau kita lihat semangat itu di surat Al-Baqarah, ujung dari ayat 184 itu ada kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu. Jadi begini, bagaimana caranya kita menjadi orang yang terus lebih berpengetahuan. Alias kita selalu berusaha untuk menjadi pembelajar yang ulung. Jadi Ramadan itu harus membawa kita menjadi orang yang semakin hati-hati menjalani hidup. Yang kedua, semangat kita untuk semakin belajar dan belajar. Dan Bapak Ibu tahu sendiri kan, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi itu di bulan Ramadan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi bukan ayat tentang sholat, saum, zakat, tapi Iqra berarti saum itu yang pertama, spiritnya adalah harus membuat kita menjadi orang yang semakin semangat untuk belajar. Belajar apa? Islam itu tidak membeda-bedakan ilmu. Yang ada itu spesialisasi. Semua ilmu dalam pandangan Islam itu mulia. Teman-teman yang ilmunya, keahliannya di bidang misalnya hukum,
pidana, perdata, hukum internasional, itu kan ilmu Allah. Anda yang senangnya di bidang ilmu eksak, fisika, kimia, matematika, biologi, itu kan ilmu Allah. Jadi Islam tidak membeda-bedakan ilmu, karena semua ilmu itu datangnya dari Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan semangat keilmuan itu bukan sekedar keilmuan dalam arti hanya agama, gitu loh. Ilmu apa saja. Namun tentu saja, kata Imam Ghazali, setiap orang itu wajib ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban personal. Fardu kifayah itu kewajiban yang gugur karena dilakukan oleh orang lain. Belajar agama itu fardu ain. Semua orang kudu belajar. Tapi belajar fisika, kimia, matematika, ekonomi, manajemen itu kifayah. Ada yang misalnya ahlinya di bidang pemasaran. Nah, itu kifayah. Ada yang ahlinya di bidang medis, itu kifayah. Tapi apakah Anda dokter, apakah Anda pengacara, apakah Anda ilmuwan apapun, punya kewajiban belajar agama. Itu yang disebut dengan fardu ain. Nah, poin yang kedua adalah saum itu, karena di ayat 184 Al-Baqarah itu, ujung dari ayat itu, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Jadi artinya kita kudu menjadi orang-orang yang selalu berpengetahuan. Nah, ya. Dan uniknya otak manusia mah kan makin dikasih tantangan kan makin bagus. Jadi kudu sering baca buku, sering diskusi, sering dengerin tausiah, sering berpikir. Itu otaknya makin bagus. Jadi jangan sampai gini, kenapa kamu gak pernah baca buku? Aku mah takut otak cepet rusak, lebar. Justru otak mah makin sering dipakai makin bagus. Saya banyak menemukan orang yang umurnya udah 80, 90, tapi cara berpikirnya masih jernih, kan masih bagus. Ternyata rajin membaca, rajin mendengar ceramah, rajin berpikir. Jadi otak manusia mah makin sering dipakai makin bagus, gitu ya. Nah, itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, semangat untuk semakin bersyukur. Jadi hati-hati. Kemudian semangat untuk semakin berilmu, menjadi pembelajar yang terus menerus, ya. Tentu saja disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang semakin bersyukur. Ini sebenarnya diambil ruhnya dari Al-Baqarah ayat 185. Karena di situ ada kalimat ayat 185 itu ujungnya wala'allakum tashkurun, dan agar kamu menjadi orang yang selalu berterima kasih. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Itu ruh ya, ruh itu artinya dia tuh kudu inherent pada diri kita. Jadi makin hati-hati, jadi makin terus ingin belajar. Lalu selalu berterima kasih dengan apa yang Allah berikan pada kita. Dan cara kita supaya selalu berterima kasih adalah kata Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum. Jadi kalau masalah duniawi, kalau kita ingin punya rasa terima kasih pada Allah tuh, lihat orang yang lebih sulit dari kita. Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu akan membuat kamu lebih berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Ya ibu, dikasih uang sama suami 3 juta itu kecil. Kalau yang Anda lihat 5-10 juta. Tapi ibu merasa bersyukur dapat uang dari suami 3 juta ketika ibu melihat ada teman-teman ibu yang cuma dikasih 1 juta. Gitu. Jadi kalau ingin punya rasa terima kasih secara duniawi, lihat orang yang lebih sulit dari kita. Ya. Bapak, kalau Bapak ingin merasa tinggi, gaulah dengan yang pendek. Bener tuh. Tapi mun Bapak gaul jeung nu jarangkung, nah hanya orang teh meneh pendek-pendek teh.
Jadi kalau tinggi kita itu 150, gaulah dengan yang 140, 130. Kan orang pangjangkungna. Bener tak? Bakal lihat maraneh paranek orang jangkung. Padahal aku teh cuma 150. Tapi mun saya tinggi 150, gaul jeung nu 160, 170, komo jeung 180. Apa? Ya Allah, orang penek-penek teuing Gusti nu agung. Ya, aku tes stunting kan gitu. Ya. Tapi disebut stunting tapi da otak mah lumayan. Aya eusi. Nah kan gitu. Oh, meureun turunan gitu. Nah, jadi sederhana, ya. Bapak kalau ingin punya rasa syukur, parkirlah mobil yang lebih butut dari mobil Bapak. Matak saya mah kalau mau parkir mobil tuh sok pilih-pilih. Oh iya lebih butut parkir. Jadi pas turun teh, alhamdulillah ya Allah mobil aku bagus. Tapi mun parkir jeung nu lebih bagus teh Gusti ya Allah meni butut-butut teh. Nah gitu. Bapak, kalau Bapak ingin bersyukur atas istri Bapak, lihatlah wanita yang lebih jelek dari istri Bapak. Jadi pas ningali istri teh, Masya Allah tabarakallah istriku cantik banget gitu. Tapi kan saya tahu bapak-bapak mah yang dilihat teh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Jadi pas pulang ke rumah teh, ya Allah ini butut-butut teuingnya. Nah gitu ya. Jadi artinya, ya itu mah kalau ingin bersyukur mah, ya begitulah ya caranya. Itu cara yang sangat sederhana. Kalau ingin punya rasa syukur gitu. Nah, itu rumus dari Nabi. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang lebih sulit. Fahuwa ajdaru alla tajalu nikmatallah. Tapi kalau urusan ilmu dan ibadah, kudu lihat yang lebih tinggi dari kita. Ya. Ibu, ayo diminum. Saya lagi saum. Masya Allah. Ibu usia berapa? 67. Usia 67. Saum Senin Kemis. Kok saya enggak? Nah gitu. Ya. Jadi kalau ibadah mah lihat yang lebih rajin. Mama, kok jam 2 baru sholat? Ih, babaturan mama mah komo teh sholat ari ayah. Nah, salah itu. Ya. Jadi, ayah, mama mah udah masih alhamdulillah sakit. Alhamdulillah mama mah sholat jam 2:30. Teman-teman mama ya banyak loh yang udah nggak sholat. Itu salah. Jadi kalau ibadah kudu lihat yang lebih rajin. Ilmu kudu lihat yang lebih tinggi dari kita. Si papa mah jadi imam teh. Kulhu ina atoena, kulhu ina atoena. Mama alhamdulillah teman aku mah cuma baca Fatihah. Nah, berarti apa? Kalau ilmu lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Supaya kita berjuang minimal sama, syukur-syukur melebihi ilmu orang itu. Kalau kita ibadah, jadi katanya kalau ibadah mah kudu egois, Pak. Contoh begini, lagi bersaf ya, ulah kia, ayo, bapak-bapak masuk gitu, ya, ayo Pak, sapaling depan diisi. Bapak salah itu. Jadi kalau ibadah mah kudu kosong masuk gitu. Masuk gitu Pak. Ari bapak mah cek imam teh. Bapak ibu silakan saf yang di depan masih kosong diisi. Bapak teh ya. Sok aya kan panu gitu. Ya. Bapak salah teteh. Kalau ibadah mah kudu wah kosong. Gitu. Gitu. Komo di Jumatan mah aya bapak-bapak nyender weh. Ya. Ayo. Lep kayak gitu. Lep begitu teh. Kan gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara ibadah mah kudu melihat yang lebih rajin. Kudu melihat yang lebih semangat. Harus melihat orang yang padahal umurnya dia lebih tua, kok dia ibadahnya lebih tekun, lebih rajin. Nah gitu. Ilmu juga sama. Lihat orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Syukur-syukur kita menyamai. Apalagi alhamdulillah kalau melewatinya. Gitu. Tapi kalau urusan hal-hal yang bersifat duniawi, supaya ingin punya rasa terima kasih, lihat ya lah yang sekiranya lebih sulit dari kita. Supaya kita punya rasa syukur. Nah paling mohon maaf ya Bu ya. Ini mah catatan aja.
tidak bermaksud mendiskreditkan ibu-ibu gitu loh. Tapi ada hadis yang begitu populer saat Nabi Isra Mi'raj. Ternyata banyak penghuni neraka teh perempuan. Puntennya punya nggak usah baraud gitu biasa we atuh. Perempuan. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah banyak perempuan yang masuk neraka? Bukannya perempuan memun ibadah sok lebih rajin? Dan saya mah yakin bapak-bapaknya jeung istri bapak rajinan istri bapak. Iraha bapak duha. Istri bapak mah every morning dia duha. Kapan bapak khotam Quran? Istri bapak mah one day one juz. Ya? Jadi sabulan teh khotam. Sok, saya ingin tanya, rajin mana bapak-bapak datang ke majelis taklim dengan ibu? Rajinan ibu, Pak. Ibu. Jadi kata sahabatnya, kenapa ya Rasulullah? Kok kebanyakan perempuan tuh masuk neraka? Apa kata Nabi? Mereka bukan kufur kepada Allah dan Rasul. Bukan. Kalau bicara ibadah, itu mah nggak usah diragukan. Satu, kadang-kadang yakfurnal asyiro, suka tidak bersyukur kepada suaminya. Lalu Nabi menjelaskan bagaimana yang dimaksud tidak bersyukur kepada suami. Nah ibu, jangan cemberut biasa kayak tadi. Ibu mau dinasehatan teh terus jadi ngoprek HP gitu, nggak mau dengerin bu, gitu ya. Nah, apa katanya? Mereka itu bukan kufur kepada Allah dan Rasul, tapi mereka seringkali tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Tidak syukur. Lalu Nabi ngasih penjelasan. Misal suaminya itu berbuat baik bertahun-tahun. Terus suaminya melakukan kesalahan. Apa kata istrinya? Aku tuh ya selama nikah sama kamu ya, kamu mah gak pernah baik sama saya. Padahal anak tilu, rumah hiji, mobil hiji, tas salomari. Terus begitu melakukan salah, apa? Nah, jadi kata Nabi, mereka tuh lupa untuk berterima kasih kepada suami. Matak bu, kalau ingin jadi ahli surga mah selalu ayah makasih. Ibu makan jarang ngomongnya. Osok tara. Oke, gengsi cenah. Nah, ayah terima kasih gitu kan. Pokoknya berterima kasih atas kebaikan suami. Enggak, saya ingin cerita bahwa ayat tentang saum itu diakhiri dengan la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang selalu berterima kasih. Bapak, sebaik-baik laki-laki itu selalu berterima kasih kepada istrinya. Bapak-bapak kalau disediain misalnya minum suka bilang makasih enggak? Bu suka bilang makasih? Enggak, cenah kumaha tuh. Ya. Misalnya datang dikasih minum, makasih mah. Disiapkan sarapan Pak, makan, makasih mah. Gitu. Baju sudah disiapkan, makasih Bunda. Gitu, apa sih susah? Biasakan. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah suami yang paling baik kepada istri. Dibuktikan dengan apa? Nabi masuk ngabantuan istrinya kalau istrinya munjaman ayeuna mengistrika dibantuan istrikan. Istrinya lagi bikin roti, Pak, kan butuh tenaga tuh. Kalau di Ciamis mah ngakeul. Zaman dulu makan ya ngakeul ta. Jadi ternyata la'allakum tashkurun artinya kita juga sebagai suami kudu banyak berterima kasih kepada istri. Istri juga berterima kasih. Termasuk kita berterima kasih kepada orang tua kita. Bapak Ibu, kita break dulu ya. Salat Isya dulu. Nanti sudah salat Isya kita lanjut ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah.
Jadi nikmatnya ngaji malam itu beda dengan pagi. Kalau malam itu ada maghrib berjamaah, isya berjamaah, jadi ada kenikmatan tersendiri. Kalau pagi-pagi kan tidak ada duha berjamaah, Pak. Nah, ya. Saya tadi katakan bahwa spirit Ramadan yang harus kita bawa, kita harus menjadi orang yang lebih bertakwa alias hati-hati. Baik ucapan, perbuatan, pikiran. Iya sayang. Ya. Nah. Ya. Saya tadi bilang apa? Nah, pertama, spirit untuk semangat untuk menjadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam bicara, bisa melukai orang. Lebih hati-hati bicara, bisa mengandung unsur ghibah, fitnah, adu domba, ya. Kemudian kita menjadi orang yang selalu semakin ingin menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, ilmu yang membuat kita lebih bijak, lebih arif menghadapi kehidupan. Yang ketiga, membuat kita menjadi lebih berterima kasih atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu diyakini bahwa apapun yang menimpa diri kita tidak ada yang kebetulan. Semua atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, kita selalu berusaha untuk berada di jalan kebenaran. La'allahum yarsyudun. Supaya kita ini selalu berada di jalan kebenaran. Jadi itu 4 spirit. Semakin hati-hati, semakin berilmu, semakin berterima kasih, dan semakin ingin dekat dengan kebenaran. Untuk apa Bapak Ibu saya hadir di sini? Kita ingin dekat pada kebenaran. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Nah, itu yang kita usahakan dalam kehidupan ini. Nilai-nilai kebenaran ini atau kita ingin memperoleh kebenaran itu merujuknya ke surat Al-Baqarah 186. Ujung dari ayat itu la'allahum yarsyudun. Jadi sebenarnya kenapa saya mengatakan ini spirit Ramadan? Karena semua diambil dari ayat-ayat tentang saum. La'allakum tattaqun, semangat untuk lebih hati-hati. Ya, in kuntum ta'lamun, agar kamu lebih berpengetahuan. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang selalu berterima kasih. La'allahum yarsyudun, semoga kamu menjadi orang yang selalu berada dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, itu 4 ruh yang bisa kita ambil dari spirit Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anakku tercinta yang hadir hari ini bulan apa? Bulan Syawal ya, bulan ke-10. Ada beberapa hal yang saya sebut sebagai apakah itu disebut keistimewaan atau keutamaan, terserah ya. Ada beberapa keutamaan di bulan Syawal. Pertama, ada puasa Syawal. Yang kata Nabi, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu min Syawal, lalu kamu sertai dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahra, itu pahalanya sama dengan kamu puasa selama 1 tahun. Berarti kan sangat utama sekali puasa di bulan Syawal. Terserah mau berurutan, mau terpisah-pisah, terserah. Yang penting di bulan Syawal. Nah, yang sering ditanyakan, qada dulu, Syawal dulu. Terserah. Jadi kan selalu itu, Ustadz qada dulu, Syawal dulu. Terserah. Artinya balik kepada kebijakan kita. Saya yakin kalau ibu-ibu yang masih menstruasi itu seringkali problemnya dengan bayar hutang. Ya. Kalau ibu mengatakan, saya mau bayar hutang dulu, baru Syawal, mah enggak. Ada juga yang, sebagian Syawal, 6 hari, baru sisanya qada. Atau qada dulu, baru sisa. Sebenarnya terserah saja.
Terserah. Dan dua-duanya juga baik. Bagi yang ingin Syawal itu karena dia melihat keutamaan di bulan Syawal. Bagi yang ingin qada karena menganggap qada itu wajib, bisi umur kita nggak nyampe. Jadi terserah sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya pribadi biasanya mengutamakan qada kalau saya. Kenapa? Saya nggak tahu, bisi sunnah udah dilakukan terus keburu mati, qada belum lunas gitu aja. Jadi kalau saya mah lebih secara pribadi ya, suka mendahulukan qada dulu sekiranya saya punya hutang puasa. Baru setelah itu Syawal. Nah yang serka jadi pertanyaan juga, gimana kalau Syawalnya cuma 3? Dah keburu masuk ke bulan naon tos Syawal bulan naon? Dzulqa'dah. Muharram timan. Hari Anda sok manya Syawal, Muharram, hari Dzulqa'dah dan Dzulhijjah mau dikemanakan? Ya. Jadi setelah Syawal, nah ternyata keburu Dzulqa'dah, ibu bapak saum Syawalnya baru 3, sah tidak? Ya sah. Jadi ini aku mah Syawal cuma 3, desah sia maneh. Nah, puasanya sah tidak? Sah, ya kan? Urusan ternyata urusan pahala mah udah serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya termasuk tipe yang saya tuh nggak terlalu mikirin pahala gitu, Pak. Orang nanti. Kenapa? Dan saya mah yakin Allah mah maha adil dan tidak mungkin catatan pahala kita terlewat gitu. Iya gitu loh. Jadi saya kadang-kadang suka saya mau datang ke majelis taklim ingin dapat keberkahan. Udah, urusan pahala mah ada pasti gitu loh. Saya mau silaturahmi karena siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, silaturahmi itu bagian dari amanah Rasul. Udah. Saya tidak pernah menghitung misalnya, 10 langkah, ujung berung sekian langkah, pahalanya kali sekian. Naon capek-capek ngitung-ngitung. Ya. Karena apa? Argo malaikat itu udah pasti. Nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu teh pahalanya beda-beda. 1 tergantung keikhlasan. 2 makin berat tantangan ibu bapak, makin besar pahalanya. Ya yang rumahnya di Cilunyi gitu kan beda dengan yang rumahnya di Binong. Nah kan, ya yang rumahnya di mana, di sana di Kota Baru Parahyangan kan beda merenan pahalanya dengan yang rumahnya di seberang TSM. Beda, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya Allah itu pasti akan memberikan pahala dengan seakurat mungkin, dan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sekecil apapun Allah tidak akan menzolimi hambanya. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung mikirin pahala, karena sesungguhnya pahala mah pasti tercatat. Nah itu catatan bahwa di bulan Syawal itu kalau memungkinkan ada waktu, silahkan mari kita melaksanakan saum Syawal. Nah kemudian yang kedua, afdol nikah itu di bulan Syawal. Terserah nikah yang pertama kali, kedua kali, yang ketiga kali. Nah, kenapa? Kenapa? Ada dalil ya, saya bacakan ya. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Kata Bunda Aisyah, aku dinikahi oleh Rasul itu di bulan Syawal. Kenapa Syawal? Karena Nabi ingin menyelisihi. Tahu menyelisihi? Ingin berbeda. Ingin meruntuhkan mitos kaum jahiliyah yang mengatakan nikah di bulan Syawal itu pernikahan yang tidak baik. Pernikahan yang akan menimbulkan bala. Ini zaman dulu. Makanya ada aja keutamaan nikah di bulan Syawal. Merasa nggak di bulan Syawal teh seueur undangan? Nah,
jeung bulan haji engke teh. Nah, tapi hati-hati. Saya pernah datang ke pernikahan di bulan Syawal. Salah doa. Kan kalau kepada yang ke pengantin bacaannya naon, doana naon? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya teh gitu. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Anda berdua dan menyatukan Anda berdua dalam kebaikan. Di depan saya kalahkah teteh ngiring bingah taqabbalallahu minna wa minkum. Si panganten teh nggak ngeh, amin ya robbal alamin. Cek setih salah doa. Jadi paling diwaspadai kalau bapak ibu nikah di bulan Syawal atau menikahkan anak di bulan Syawal, kemungkinan aya nu salah doa. Kalah kata taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kan? Taqabbalallah makan iya, tapi lah teu naon daripada teu ngadoa. Nah, masalahnya kieu teh wilujeng ya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum gitu kan. Untung si teteh panganten teh siamana wa siamakum gitu kan. Nah, jadi memang sehingga di kalangan para ulama mengatakan bahwa nikah di bulan Syawal itu ada keutamaan. Sebenarnya keutamanya lebih karena Bunda Aisyah itu dinikahi di bulan Syawal dan beliau menggunakan kata-kata tidak ada orang yang fa'ayyunisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka tidak ada yang paling aku banggakan di antara istri-istri Rasul, aku adalah yang dinikahi di bulan Syawal. Gitu. Hari Ibu bahasa eta bulan naon? Hah? Nah, kalau di Indonesia mitos teh bulan Safar. Safar. Jadi katanya nggak boleh nikahin anak atau menikah di bulan Safar. Bulan Safar bulan keberapa? Bulan kedua. Muharram, Safar. Udah Safar apa? Udah Safar apa? Hapit Rayagung. No. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, ibu bapak, kalau di Indonesia mitosnya itu bukan di bulan Syawal. Kalau zaman jahiliyah dulu, bulan Syawal itu nggak boleh nikah. Itu bakal menimbulkan bala. Rumah tangganya bakal awut-awutan, rezekinya bakal seret. Itu zaman jahiliyah. Kalau di Indonesia sebenarnya ada mitos nikah itu tidak boleh di bulan Safar. Kenapa? Karena Safar itu waktuna nikah ucing jeung anjing. Benar Pak. Ada anggapan gitu. Nah, Bapak Ibu, coba kalau mau nikahin anak atau adik-adik yang mau nikah, coba nikahnya di bulan Safar. Menyelisihi. Jadi gini, inti pesan Nabi itu gini. Menikah di bulan Syawal menyelisihi, meruntuhkan mitos. Saya itu nikah di bulan Safar. Saya nikah di bulan Safar karena saya ingin menyelisihi, ya, saudara-saudara, terutama dari istri saya. Nah, tuh kawin teh bulan Safar waktuna ucing jeung anjing kawin. Hari di keluarga saya mah mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu peduli lah gitu. Tapi ini kadena atuh eta teh jiga ucing jeung anjing atuh Safar. Nah, gitu. Jadi inti pesannya adalah menyelisihi, mendobrak gitu ya, mendobrak. Oke. Nah, Bapak Ibu, terus saya baca sejarah ya. Ada 3 pertempuran yang dahsyat yang terjadi di bulan Syawal. Pertama, perang Uhud. Itu terjadi pada 7 Syawal tahun 3 Hijrah.
Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji, pasti Anda dibawa ke Bukit Uhud. Di Bukit Uhud, ya. Nah, Uhud adalah saksi sejarah yang berbicara bahwa bagaimana dahsyatnya perjuangan Rasul. Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang Mekah. Jadi gini, ya udahlah. Mereka mengintimidasi, mereka membunuh sahabat Nabi, mereka merampas harta, udahlah ditinggalkan we Mekah teh ke Madinah aja. Tahu nggak Bu? Ternyata orang Mekah teh saking tidak mau Nabi Muhammad itu berkembang dakwahnya, tahun kedua mereka mengirim tentara. Bapak Ibu, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 450 kilo. Kalau pakai unta seminggu sampai 12 hari. Kumaha untana. Munjagjag 10 saminggu ya, gitu. Munjagjag gitu kan. Mun geus karolot laleles da 2 minggu gitu kan. Kumaha onta we. Tapi percayalah, Anda bisa bayangkan 450 kilo itu dengan kendaraan unta paling cepat itu seminggu. Mereka mengeluarkan harta, tenaga, tentara, ngirim pasukan ke Madinah. Ngapain? Ingin mengganggu Nabi. Tapi kemudian dihadang oleh Nabi 130 kilo dari Madinah. Sebelum mereka nyampe, Nabi sudah terjadilah yang disebut Perang Badar. Itu perang yang pertama kali Rasul mendapat perlawanan serangan dari kaum kafir Quraisy. Itu tahun 2 Hijrah. Di bulan Ramadan. Kan Bapak Ibu mah Ramadan teh gogolerannya. Nabi mah perang. Kan Anda mah Ramadan teh golepak nangkuban kan gitu. Ya nggak sih? Nyepang pulpen gitu kuat pluk. Nabi mah di saat itu diserang, terjadi perang Uhud. Dengan perbandingan 300 orang Islam, 1000 kafir Quraisy. Qadarullah, umat Islam mengalami kemenangan dengan pertolongan Allah. Tahun berikutnya, tahun 3 Hijrah, mereka nyerang lagi. Ya, dengan 3.000 tentara. Terjadilah perang Uhud. Itu terjadi di tanggal 7 Syawal. Bapak Ibu kan 7 Syawal tuh sedang menghabiskan kastengels dan nastar. Ya, karena kalau kupat mah di hari kedua kan udah habis sama opor. Bapak Ibu mah hari kedua teh kita mah sedang menghabiskan opornya. Nah, tapi di hari ke-7 mah ayalah kastengel sama nastar. Ingat, 1 nastar 75 kalori. Jadi mun makan 5 nastar itu sama dengan nasi padang 1 bungkus dengan segala lauk pauknya. Eta teh 5 nastar. Jadi pangrugi-rugina jelema makan nastar. Karena dengan 5 sama dengan 1 bungkus nasi padang nu usina teh rendang. Wah, gitu kan. Kan nasi padang tuh paling tinggi kalorinya ya, gitu lah. Tapi memang enak. Nah. Jadi memang anu pipanyakiteun mah nanaon ge sok enak. Nah. Nastar itu udah enggak usah ngomongin nastar. Jadi teman-teman, kita mah hari ke-7 teh masih bergulat dengan nastar. Hari ke-7 Syawal, Nabi mah melawan serangan dan terjadilah perang Uhud. Dan teman-teman sampai sekarang kalau ke Madinah pasti Anda dibawa ke Uhud. Ada bukit kecil itu namanya Bukit Rumat. Uhud itu yang gedenya. Yang gede. Nah, maaf, saya tidak akan cerita tentang perang Uhud secara detail karena itu butuh waktu lama. Tapi intinya adalah terjadi 3 peperangan hebat zaman Rasul. Yang pertama perang Uhud. Itu di bulan Syawal. Yang kedua perang Khandaq, ya. Itu
terjadi pada tanggal 5 Syawal. Perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang dahsyat karena kaum kafir Quraisy mengirimkan 10.000 tentara. Sementara umat Islam 3.000. 3.000 juga kurang. Akhirnya Rasul minta pendapat. Ini gimana? Jumlah kita sedikit, mereka itu banyak. Maka dipakailah pendapatnya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kami di Persia, kalau jumlah kita sedikit mereka banyak, kita bikin benteng. Tapi bentengnya itu bukan naik ke atas, yaitu berupa galian. Maka digali lah. Ada galian sejauh hampir 2,7 kilometer digali. Apa yang terjadi? Umat Islam di sini, kaum kafir Quraisy dengan sekutunya di sana. Ya, jadi kalau ada yang berani turun, dipanah, balik doi, kia mesok sia sahat. Gitu kan? Ya, misalnya saya orang Islamnya, Anda orang kafirnya, misalnya ya, misal gitu. Nah, saya di atas, Anda di seberang sana, kan mau lewat sini teh kan kudu ke bawah. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya gimana ya? Kebayang tuh, mereka bikin kemah segala macam tuh hampir 1 bulan, sampai lama-lama perbekalan mereka habis. Dan akhirnya terjadi karena itu musim dingin, ya, angin yang sangat kencang, dan akhirnya mereka porak-poranda meninggalkan tempatnya. Di perang Khandaq itulah terjadi sejumlah kemukjizatan, yaitu mukjizat hissiyah. Bagaimana mukjizat hissiyah tuh? Mukjizat yang hanya terjadi saat beliau masih hidup. Saat Nabi masih hidup. Kan mukjizat tuh ada 2, ada mukjizat akliyah. Quran itu akliyah. Nabi sudah wafat, tapi kita merasakan kemukjizatan Al-Quran. Contohnya apa? Quran itu satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan orang. Mukjizat itu. Quran itu satu-satunya kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, aslinya dituliskan. Dan Quran itu makin didalami, makin kita menemukan nilai-nilai yang inspiratif. Nah, jadi Quran itu mukjizat akliyah. Nabinya sudah wafat, tapi kita bisa merasakan kemukjizatan. Tapi ada juga mukjizat hissiyah. Kalau mukjizat hissiyah mah, kita kudu sejaman dengan Nabi. Semua Nabi diberi mukjizat hissiyah. Yang diberi mukjizat akliyah cuma Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang terjadi saat beliau masih hidup. Contoh, kebayang atau Bu, hampir 1 bulan ya berjaga-jaga, para sahabat kehabisan air. Kata Nabi, coba sisa-sisa air kumpulkan di bejana itu. Lalu Nabi memasukkan tangannya. Jadi misalnya ini Bapak ngumpulin sisa-sisa air di bejana. Nabi memasukkan tangannya. Lalu kata Nabi, isi lagi tempat air kalian. Diambil dari ember itu dan gak habis-habis. Sampai seluruh sahabat minum, seluruh sahabat mengisi wadah-wadah air itu. Ya. Kalau kita mah tumbler, tumbler, ya. Termos, dah. Enggak. Nah, tapi tentu zaman baheula mah terbuat dari kulit kan gitu. Semua ngisi. Tahu nggak? Air nggak habis-habis. Itu mukjizat hissiyah. Ya. Dan Anda perlu tahu mukjizat hissiyah mah cuma sekali. Tidak bisa diulang. Tidak kemudian pas pulang ke rumah Teh Aisyah ada air enggak ada. Nah. Jadi mukjizat hissiyah mah cuma sekali, tidak bisa diulang. Nabi Isa alaihissalam, mukjizat hissiyahnya apa? Orang yang buta disembuhkan, orang yang kusta disembuhkan. Isa, benar enggak kamu Nabi? Benar saya Nabi. Mana buktinya? Ada yang buta, sini, diusap matanya bisa melihat. Ada yang kusta,
Saat itu kusta penyakit yang menakutkan. Diusap sembuh. Lalu mereka bilang, oh iya benar ini teh Nabi. Tapi tidak kemudian Nabi Isa menulis pelang menerima pengobatan orang yang kusta dan buta. Jadi tidak bisa diulang. Itu hissiyah. Saya ingin tanya, mukjizat Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular. Cuma sekali. Ketika tukang-tukang sihir Firaun itu melempar tali-tali dan berubah menjadi ular kecil-kecil, lalu Nabi Musa dapat ilham, lemparkan tongkatmu itu. Dilemparkan menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil itu. Tapi cuma sekali. Tidak kemudian di rumah teh Nabi Musa teh latihan. Jadi enggak. Nah, jadi yang namanya mukjizat hissiyah mah sekali dan tidak pernah dipelajari. Suatu yang khariqul adah cuma sekali dan tidak bisa dipelajari gitu. Nah, Bapak Ibu, itu terjadi dalam perang Khandaq. Ada galian. Nah, sekarang mah kalau Bapak Ibu ke Madinah, galiannya sudah tidak ada. Tapi pos-pos bekas galian itu dijadikan sebuah masjid namanya Masjid Sab'ah. Jadi ada 7 pos yang kemudian diabadikan menjadi masjid. Karena Bapak Ibu kalau ke Makkah atau Madinah, tempat-tempat bersejarah di sana itu suka dijadikan simbol masjid. Misalnya sejarah bahwa Nabi membaca ayat Quran, lalu ada sekelompok jin yang masuk Islam karena mendengar bacaan Quran. Itu kan sejarah. Jadi Nabi sedang baca Quran, ada jin yang mendengarkan. Ini isyarat bahwa memang baca Quran itu bagusnya jahar, dikeluarkan suaranya. Jadi baca Quran tuh ada sir itu seperti Anda sholat duhur, ya, ada jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahman. Nah, keluar suaranya. Yang tidak boleh teh batin. Batin teh seperti maca Quran. Ininya teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul adzim. Jadi yang afdal itu bacaannya dikeraskan. Nah, ketika Nabi membaca dikeraskan, ada sekelompok jin yang mendengarkan. Mereka masuk Islam. Nah, sekarang diabadikan tempat itu jadi masjid kecil, diberi nama Masjid Jin. Saya waktu umroh nunjukin, Bapak Ibu, inilah Masjid Jin. Pas, dan masjidnya mah kecil. Pas nunjukin Masjid Jin, aya orang Turki keluar. Cek ibu-ibu teh, jin teh meuni kasep. Eta mah orang Turki, Bu, cek aku teh. Ih, nah paam jinna meuni kasep. Gitu. Maksudnya dari Masjid Jin itu keluarlah orang, ya maksudnya orang Turki, emang kasep. Ibu-ibu teh atuh komen, ih ini resep jin teh kasep. Nah, cek saya teh, Bu, eta mah orang Turki. Itu namanya Masjid Jin. Nah, seperti halnya perang Khandaq, Bapak Ibu kalau ke Madinah sudah nggak ada galian itu. Sekarang udah jadi kota, sudah jadi jalan besar, tapi ada masjid putih besar sekali. Nah, itu sebenarnya tempat dulu terjadi perang Khandaq, dan itu terjadi pada bulan Syawal. Kemudian terjadi juga namanya perang Hunain. Ini perang besar, 12.000 kaum muslimin. Ya. Singkat kata, karena mereka merasa banyak, pasti kita menang gitu loh. Sampai hampir kalah, Pak. Sampai akhirnya mereka merapatkan barisan lagi dan akhirnya umat Islam mengalami kemenangan. Saya cuma cerita sama Anda bahwa ternyata bulan Syawal itu, ya, maaf saya tidak menceritakan perang itu secara detail ya. Karena memang butuh waktu gitu. Ada perang Hunain itu di bulan Syawal, perang Khandaq di bulan Syawal, perang Uhud di bulan Syawal juga. Nah, hari Bapak, Ibu, di bulan Syawal apa yang bersejarah? Nikah, oke. Terus apa lagi? Nah, minimal
Di bulan Syawal itu kita harus punya momentum yang bersejarah apa gitu. Misalnya gini, seumur hidup aku belum pernah khotam Quran. Alhamdulillah di Syawal ini aku khotam Quran gitu atuh Bu. Aku seumur hidup ya belum pernah hafal Quran sampai 1 juz. Alhamdulillah di bulan Syawal ini juz amma udah hafal. Cik atuh punya sejarah seetik mah meni. Syawal tidak punya sejarah ya kan gitu. Alhamdulillah ya di bulan Syawal ini. Jadi saya cerita bahwa Syawal itu ada peristiwa-peristiwa bersejarah. Ciptakan sejarah pada diri kita. Apa? Ya apa aja yang istimewa, yang baik-baik ya kan gitu. Yang baik-baik. Alhamdulillah ya selama rumah tangga di bulan Syawal inilah aku minta maaf sama suami. Misal karena Anda makan antara minta maaf sama suami. Suami kudu minta maaf sama Anda. Atau sebaliknya, kata bapak teh, alhamdulillah ya saya rumah tangga 12 tahun. Baru kali ini saya bisa mengatakan, Mama minta maaf ya. Bisi selama rumah tangga, ayah sering menyakiti, menzolimi. Tabu kalau suami ibu ngomong gitu, ibu kudu bilang apa? Iya Mama juga minta maaf. Ulah ya mah. Tumben insaf. Nah, jangan gitu. Tumben insaf. Nah kan kudu nama iya Mama juga gitu atuh. Jadi pokoknya bikin hal yang bersejarah dalam hidup kita di bulan Syawal. Yang baik-baik apa gitu ya. Jadi biar Syawal ini menjadi momentum terbaik. Nah, saudara-saudara sekalian, dari analisa-analisa tadi tentang Syawal, tentang tadi apa Bu? Spirit Ramadan itu harus membuat kita jadi lebih takwa, lebih hati-hati, lebih semangat untuk berilmu, lebih berterima kasih, lebih ingin mencari kebenaran, ya, pencerahan gitu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita ada keinginan aku harus makin benar gitu. Karena ya orang yang bertambah umurnya tapi nggak ada keinginan aku harus lebih benar, aku harus lebih lurus, aku harus menemukan pencerahan gitu kan. Nah, lalu belajar dari poin-poin tadi, kemudian di Syawal itu ada peristiwa-peristiwa ibadah-ibadah, bahkan peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sampai saya tadi bilang, coba di bulan Syawal itu ada sebuah sejarah yang bersifat private yang ada pada diri kita. Misalnya di bulan Syawal bisa hafal Quran 1 juz ya. Sengaja sih saya tidak mencontohkan 30 juz ya karena asa nggak mungkin gitu. Ya kan? Jadi sengaja saya ngasih contohnya hafal Quran 1 juz misalnya ya kan gitu. Atau apalah pokoknya bikin sebuah sejarah. Atau misalnya teman-teman yang belum pernah khotam Quran, alhamdulillah Syawal 1445 Hijrah tuh aku itulah dalam sejarah aku bisa khotam Al-Quran gitu. Naon lah, silakan aja bikin, cari ya kan gitu. Nah, maka belajar dari situ kita harus mengoptimalkan di bulan Syawal ini. Pertama adalah semakin meningkatkan amal soleh supaya amalan-amalan itu akan jadi penghapus bagi dosa dan kesalahan kita. Mawas diri dengan cara meningkatkan amal soleh. Ini dijelaskan di surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Tingkatkan amal soleh kita, karena amal soleh itu secara otomatis akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu, kita harus sadar betul manusia mah gak ada yang suci. Inna nafsal ammaratun bisu. Dalam diri kita itu ada aja bisikan-bisikan buruk itu ada. Dorongan-dorongan buruk itu ada. Jadi gak ada manusia yang suci. Bahkan kalau saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa dirinya suci dari dosa, sok angkat tangan. Saya mau ngasih hadiah umroh. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang itulah dosa Anda sok suci. Jadi kita ini gak ada yang suci. Nah, maka apa yang harus kita optimalkan di bulan Syawal itu apa? Mawas diri untuk selalu meningkatkan amalia soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Menurut surat Hud ayat 114, karena kebaikan-kebaikanmu itu
akan menghapuskan keburukan-keburukanmu. Jadi kita berharap amalan-amalan apapun yang kita lakukan itu paling tidak mengikis sebagian dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena sebenarnya orang masuk surga itu karena dosanya diampuni, Pak. Jadi bukan apa-apa, dosanya diampuni. Makanya yang paling kita cari dalam hidup mah ampunan. Sok Anda lihat ayat-ayat tentang surga itu selalu menggunakan kata-kata misalnya mereka masuk ke dalam surga, tapi sebelumnya dikatakan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin. Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi yang membuat orang masuk surga itu karena dosanya diampuni. Nah, makanya optimasi momen Syawal itu adalah bagaimana kita semakin mawas diri untuk meningkatkan amaliyah soleh supaya dengan harapan itu akan jadi penggugur bagi kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, terus menjaga spirit ibadah, semangat ibadah. Kalau tadi mah amal soleh mah umum, amalan apapun. Bapak ibu datang ke sini amal soleh. Ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga itu amal soleh. Bapak mencari rezeki yang halal itu amal soleh. Nah, kalau menjaga spirit ibadah mah emang tata caranya sudah ditentukan. Sholat misalnya ya, itu kan ibadah khosoh. Ada tata caranya. Ya. Nah, itu yang kedua. Ibadah-ibadah kita dijaga keberlangsungannya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya, menjaga konsistensi. Karena yang paling susah dalam hidup itu ternyata menjaga konsistensi. Makanya Nabi pernah mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka itu yang konsisten, sekalipun sedikit. Baca Quran 5 ayat tiap ba'da sholat itu jauh lebih bagus daripada Bapak Ibu baca Quran one day one juz udah gitu kapok. Nah, one day one juz kapok. Kenapa? Wah, sampai suami teka urus, anak teka urus karena ngejar one day. Kenapa harus ngejar gitu? Sederhana aja. Ba'da sholat baca 5 ayat, ba'da sholat baca 5 ayat. Maka berapa bulan Bapak Ibu bisa menamatkan Quran? Sok belajar ngitung. Sehari 5 ayat. Satu sholat 5 ayat. 5 kali 5 berapa? 25. 25 kali 365 berapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hitung 9.100. Hari Quran isinya 6.666. Berarti dalam waktu 9 bulan khotam itu Quran. 9 bulan. Kalau 5 ayat after sholat, cuma 5 ayat ba'da sholat, 9 bulan tamat. Ya, nggak apa-apa, sedikit juga konsisten gitu. Sholat malam minimal 2. Bangun jam 4, 2 rakaat. Ternyata masih ada waktu, 2 rakaat lagi. Masih ada waktu, 2 rakaat lagi. Gitu. Begitu mau dekat azan, beberapa menit sudah. Ternyata Anda cuma sempatnya 6 rakaat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau misalnya bangun jam 4 saparapat. Kita cuma bisa 3 rakaat saja. Nggak apa-apa. Yang penting tiap malam kita isi sholat. Sekalipun mungkin cuma 2 rakaat. Itu lebih Allah suka. Nah, jadi teman-teman, optimasinya ada di mawas diri untuk semakin meningkatkan ibadah supaya jadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Lalu kita tingkatkan ibadah itu sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah jaga keberlangsungannya. Kayak kita ngaji seperti ini.
Ya nggak apa-apa sebulan sekali juga, asal konsisten gitu. Ya, daripada tiap malam terus bararosen. Kabayang tuh mun kieu tiap malam. Sok we. Nanti lama-lama tinggal opatan we bagian kameramen. Tapi udah nggak apa-apa. Sebulan sekali kita programkan, sebulan sekali. Ya nggak apa-apa, niatkan aja silaturahmi. Karena begini teman-teman sekalian, Anda perlu tahu. Nabi itu kalau ngasih nasihat, ada nasihat yang diulang-ulang. Tapi dirasakan bisa berbeda. Kayak begini deh. Misalnya, Anda dengar tausiah dari seorang ustadz. Ustadz itu mengatakan, ya segeralah jangan suka melalaikan minta maaf ke orang tua. Karena kita tidak tahu, bisi beliau keburu meninggalkan kita dan kita menyesal. Anda dengar nasihat itu biasa aja. Tapi begitu ustadz tadi mengulangi lagi di kesempatan lain, itu benar-benar seleb. Mungkin nggak itu terjadi? Iya, jadi kata yang sama, kalimat yang sama, diucapkan oleh orang yang sama, kadang diterima jadi beda. Misalnya sebelum Ramadan, saya mengatakan itu, Bapak Ibu, bagi yang punya orang tua, Anda masih punya jimat. Sok muliakan. Anda punya jimat. Ya. Ada ginian film Jepang yang punya Nobita apa? Doraemon. Nobita mah babatona Doraemonnya. Nah, jadi Doraemon mah kan pengen pesawat. Jadi Doraemonnya. Tah, kalau kita masih punya ayah dan ibu, tidak bermaksud menyamakan ayah dan ibu itu Doraemon. Saya mah Pak, asli emak masih ada. Saya mah kalau ada keinginan apa, cita-cita apa, mak, aate, gaduh cita-cita kieu-kieu, nyuhungkeun didoakeun. Itu selalu jadi, Pak. Jadi saya teh menganggap ibu saya itu jimat. Memang dalam Islam itu tidak ada jimat, maksudnya itu bahasa kiasan. Ya. Nah, Anda dengar ceramah saya seperti ini. Omongan orang tua mah mustajab. Mungkin ada satu saat karena Anda sedang tidak banyak keperluannya, biasa we denger teh. Oh, mustajab. Tapi Anda dengar lagi omongan saya yang sama. Pas benar-benar Anda sedang terpuruk. Oh iya, aku kudu ngomong ke si mama, kudu minta doa. Beda lah Pak. Jadi ternyata omongan yang sama diucapkan oleh orang yang sama dalam situasi berbeda, masuk ke hatinya bisa berbeda. Itulah kenapa kita konsisten aja. Ya. Tiap sebulan sekali kita kumpul di sini, ya kan? Gitu. Nggak apa-apa. Agak ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah kan kelihatannya pada cenghar semua ya. Cenghar. Jadi itu semangat Syawal yang kita bahas hari ini. Ya. Jangan lupa harus semakin membuat kita hati-hati, membuat kita semakin semangat belajar, membuat kita semakin bersyukur, membuat kita semakin ingin mencari kebenaran dan pencerahan. Kita optimasikan dengan meningkatkan amalan soleh. Semoga itu jadi penggugur bagi dosa kita, mengasah jiwa kita dengan ibadah, dan menjaga konsistensi. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.